Nah, perhatikan peta Indonesia berikut. Di sini ada 2 peta Indonesia. Ya, tapi apa ini bedanya? Nah, kalau yang atas ini disebut dengan peta umum. Peta Indonesia yang atas nih namanya peta umum. Peta Indonesia yang bawah ini namanya peta khusus. Loh, kok sama-sama Indonesia ada yang namanya peta umum, ada yang namanya peta khusus? Nah, simak selanjutnya. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya, ada ibu kotanya, kenampakan alamnya, atau kenampakan buatan di daerah tersebut. Misalnya, di peta ini, di Pulau Jawa, kenampakan alamnya ada gunung apa saja. Di Sumatera ada danau apa saja. Nah, itu peta umum. Atau kenampakan buatan, misalnya di Pulau Jawa ada waduk apa. Kemudian kenampakan alam kalau di Papua ada gunung apa. Terus ibu kotanya Kalimantan Tengah itu apa? Itu ada di peta umum. Jadi peta yang secara umum menggambarkan suatu daerah, atau di sini peta yang menggambarkan Indonesia secara umum. Itu namanya peta umum. Nah, sedangkan kalau yang ini namanya peta khusus. Peta khusus itu adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya nih yang digambar ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Di sini bisa kamu lihat warnanya beda-beda kan? Ada yang warna orange, ada yang orange muda, ada yang hijau. Nah, di sini bisa kita lihat, oh ada juga yang merah. Kalau yang warnanya merah ini yang kepadatan penduduknya tinggi. Yang warnanya hijau ini, hijau muda, ini kepadatan penduduknya rendah. Jadi, peta khusus seperti ini adalah peta yang khusus untuk menggambarkan sesuatu dari daerah tersebut. Jadi hal khusus apa? Ada peta khusus yang digunakan untuk menggambarkan flora dan fauna di suatu daerah. Di Pulau Sumatera flora faunanya ada apa saja. Kemudian di Jawa ada flora dan fauna apa saja. Ada juga peta persebaran suku. Nah, itu namanya peta khusus ya. Jadi bedanya kalau peta umum itu menggambarkan Indonesia, daerah Indonesia ini secara keseluruhan. Kalau peta khusus itu menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah atau dari Indonesia ini secara khusus. Yang ditampilkan di sini adalah peta kepadatan penduduk. Jadi khusus untuk menggambarkan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ada di sini peta suku bangsa di Indonesia. Nah, tadi kan peta ini ya, yang sebelumnya peta kepadatan penduduk. Kalau ini adalah peta suku bangsa di Indonesia. Coba, kalau peta suku bangsa ini peta umum atau peta khusus ya? Betul, ini adalah peta khusus. Bisa kamu lihat di sini banyak suku bangsa di Indonesia ini tersebar ya. Misalnya di Pulau Sumatera itu ada suku Nias, Batak, Minangkabau, Melayu, Aceh. Di Pulau Jawa ada suku Betawi, ada Sunda, ada Jawa, Madura. Di Pulau Papua ada suku Dani, ada suku Asmat ya. Nah, bisa kamu lihat di sini Indonesia itu memang negara yang sangat besar, yang punya beragam suku dan budaya. Negara lain tidak ada yang punya suku dan budaya sebanyak di Indonesia. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia mempunyai budaya yang beragam. Budaya tersebut antara lain seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Keberagaman suku bangsa ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan disatukan oleh laut. Ini mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Kita di Indonesia ini tidak bisa terus-menerus menggunakan transportasi darat karena antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu terpisah oleh lautan.
Adapun jenis mode transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan transportasi antar pulau ini memadai, maka akan sangat membantu kehidupan masyarakat ya. Nah, berikut adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia. Ini adalah petanya. Beberapa bandar udara yang ada di Indonesia. Ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Sentani di Papua, Bandara Patimura di Ambon, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Bandara Syamsuddin Nur di Kalimantan Selatan, dan Bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat. Ada banyak lagi ya bandara-bandara yang lain yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa yang Ibu sebutkan. Kemudian selanjutnya, ini adalah peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, ini peta jalurnya. Nah, berikut beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan Bakahuni di Lampung, Pelabuhan Tanjung Priuk ada di Jakarta, Pelabuhan Gilimanuk ada di Bali, Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Jayapura di Papua, dan Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang lainnya.